Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafat Huda. Nah, kali ini kita akan membahas syarat dan profesi keguruan. Nah, nanti kita akan menguraikan apa itu profesi keguruan ya. Kalau ditinjau dari kedua kata, profesi dan keguruan. Nah, nanti kita akan mengurai satu persatu sehingga di dalam proses memahaminya tidak ada kesalahan atau miskonsepsi sehingga nanti mengakibatkan pemahaman-pemahaman yang keliru begitu ya. Oke, next ya. Oke. Nah, di awal saya akan menjelaskan apa itu pekerjaan dan profesi. Nah, kalau misalkan teman-teman memahaminya, ini seperti apa nih? Apakah pekerjaan itu skupnya lebih luas daripada profesi atau profesi yang skupnya lebih luas dari pekerjaan? Jadi, mana menurut teman-teman yang lebih luas, pekerjaan atau profesi ya? Pekerjaan atau profesi. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting karena ada profesi, ada pekerjaan yang belum tentu disebut profesi, tetapi kalau profesi itu sudah dikatakan pekerjaan. Nah, jadi kalau misalkan dari apa perbedaan tersebut, maka sebenarnya sudah jelas ya, sudah jelas bahwa profesi itu lebih besar dari pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu lebih spesifik dari profesi ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ditanya gitu ya, jadi kita nggak bingung lagi nih, nggak bingung lagi apa perbedaan dari pekerjaan dan profesi. Dan ini juga nanti kita bahas ya, kita bahas satu persatu apa itu perbedaan, cirinya begitu ya, seperti apa. Oke ya, seperti itu. Kita next dulu ya, kita next dulu. Nah, di sini ada gambar-gambar gambar-gambar pekerjaan ya atau profesi. Nanti teman-teman saya berikan waktu untuk berpikir ya, menentukan ya, apakah termasuk profesi atau termasuk pekerjaan. Nah, ini ada ojek online ya sekarang, atau ojek biasa yang mangkal. Lalu ada insinyur ya, ada insinyur biasa untuk mendesain ya, mendesain sebuah bangunan ya agar menjadi rapi, baik, kokoh ya, presisi dan menjadi apa namanya, indah dipandang mata begitu ya. Nah, lalu ada dokter ya, ada dokter gitu. Nah, boleh teman-teman langsung bisa apa ya, menganalisis ya, boleh bisa langsung berpikir, bisa mencoba menentukan ya mana yang kira-kira profesi dan pekerjaan. Lalu ada postman ya, postman ya, tukang pos ya, tukang pos. Tentu kerjaannya mengantar pos ya, mengantarkan surat-surat begitu. Postman mengantarkan surat-surat ke alamat-alamat rumah ya, baik rumah, instansi gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu nanti ada tukang cukur ya, tukang cukur. Nah, tukang cukur ini sama posisinya dia apa, bisa kita kategorikan apa nanti ya begitu. Lalu ada tukang kebun ya, tukang kebun. Nah, selanjutnya ada pilot ya, ada pilot. Nah, kita akan menentukan ya. Nah, kira-kira gimana? Sudah ada pilihan atau sudah ditentukan mana-mana yang menjadi pekerjaan, mana-mana yang profesi ya, seperti itu. Ojek ya, apakah profesi atau pekerjaan? Insinyur ya kan, lalu dokter ya kan, atau postman, atau tukang cukur, kebun,
tukang kebun, dan pilot. Nah, dari ketujuh gambar, ilustrasi gambar ini, mana yang termasuk pekerjaan dan mana yang termasuk profesi ya, seperti itu ya. Oke. Bisa ya, sambil saya menghapus, silahkan coba tentukan terlebih dahulu mana yang profesi dan mana yang pekerjaan. Oke ya. Nah, kita akan membahas perbedaan profesi dan pekerjaan ya. Kita akan bahas perbedaan profesi dan pekerjaan. Oke, profesi. Nah, ternyata yang pertama, profesi itu adalah butuh keahlian. Jadi memang butuh keahlian itu sederhananya adalah kemahiran dalam suatu ilmu ya, kepandaian ya, kepandaian dalam pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita ahli atau mahir dalam suatu ilmu, ya itulah gitu, profesi itu membutuhkan itu. Jadi kalau misalkan kita tidak mahir ya dalam suatu ilmu, maka itu tidak disebut profesi ya, posisinya tidak disebut profesi, karena keahlian itu tadi ya di awal itu dia membutuhkan desain kurikulum yang baku gitu, yang baku, yang sudah dirancang agar kita memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menggeluti profesi itu gitu ya, seperti itu. Next ya. Nah, lalu ada etika. Nah, etika ini sebenarnya ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban ya, moral, akhlak. Jadi di profesi itu ada aturan-aturan yang berlaku begitu. Jadi nanti ada, sederhananya itu ada reward and punishment gitu ya, dimana nanti etika ini yang mengatur bagaimana bersikap begitu ya, bagaimana berperilaku ya, seperti itu di dalam lingkungan profesi tersebut begitu ya, di dalam lingkungan profesi tersebut. Nah, menghasilkan jasa. Nah, definisi dasarnya adalah menghasilkan jasa itu adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain ya. Bagi orang lain, bisa juga bagi negara atau bagi instansi ya. Jadi bahasanya dia sederhananya layanan atau servis ya. Jadi kalau misalkan kayak dokter gitu kan ya, memberikan pelayanan pengobatan gitu ya. Terus kalau misalkan polisi begitu, polisi itu kan memberikan pelayanan ya, keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, seperti itu. Jadi jadi di profesi itu cirinya itu dia menghasilkan jasa. Lalu selanjutnya ada memiliki keahlian khusus. Nah, ini berbeda dengan keahlian yang biasa. Di dalam profesi itu kita memiliki keahlian khusus. Jadi kalau misalkan di guru begitu ya, di guru itu dia harus memiliki keahlian khusus, artinya di spesifik. Jadi kalau misalkan kita di guru ya, misalkan contoh gitu, itu kan kita harus mengerti bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik, psikologinya begitu. Nah, keahlian-keahlian khusus tersebut harus dimiliki, Terus misalkan polisi di keahlian khususnya misalkan bagaimana kalau misalkan menghadapi atau memegang senjata dan lain-lain, dan itu ada legalitasnya, sehingga nanti lebih spesifik di dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada begitu ya, sesuai begitu.
Nah, selanjutnya ada tingkat pendidikan D1 sampai S3. Nah, ini nih sedikit perbedaan ya, yang mencolok antara pekerjaan dan profesi. Di profesi itu dia mengutamakan pendidikan ya. Jadi ada pendidikan di dalam profesi. D1, D2, D3, sarjana, S2 ya magister gitu kan, pasca sarjana dan S3. Nah, kayak itu menjadi hal yang penting ya, yang membedakan antara profesi dan pekerjaan. Oke. Nah, pekerjaan itu dia tidak butuh keahlian ya, tidak butuh keahlian. Jadi sederhananya siapapun orangnya begitu, itu bisa melakukan pekerjaan gitu ya, tanpa dia belajar terlebih dahulu. Ya, terus selanjutnya tidak ada etika. Tadi etika sudah disinggung ya, dijelaskan bahwa etika itu yang mengatur nanti sikap, perilaku ya, perbuatan begitu seseorang ya di dalam lingkungan pekerjaannya begitu. Nah, di dalam pekerjaan itu tidak ada. Dan lalu selanjutnya tidak menghasilkan jasa. Jadi lebih cenderung apa ya? Tidak ada layanan atau servis ya, seperti itu. Lalu tidak memerlukan keahlian khusus ya, tentu ya. Jadi di pekerjaan itu karena dia tidak perlu memerlukan keahlian khusus, jadi sederhananya tidak ada kualifikasi atau tidak ada syarat, misalkan syarat pendidikan yang tinggi begitu. Jadi umumnya saja gitu. Jadi umumnya saja semua orang bisa memerlukan, sehingga pada saat proses melakukan ya pekerjaan tersebut ya, mata pencarian tersebut, itu dia tidak memerlukan keahlian khusus gitu. Nah, di tingkat pendidikan SD sampai SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas. Nah, relatif ya, di pendidikan untuk pekerjaan itu relatif rendah ya gitu. Jadi SD sampai SLTA itu sudah bisa melakukan pekerjaan begitu. Jadi tidak harus tinggi gitu. Ya, dan ini umumnya untuk sampai SLTA ya hampir 60% lah ya, katakan hampir 60% misalkan di Indonesia itu dia sudah tingkat pendidikannya SLTA. Jadi posisinya cukupnya lebih banyak begitu yang bisa dilakukan gitu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini definisi profesi ya, definisi profesi berasal dari bahasa Inggris ya. Berasal dari kata bahasa Inggris profession, lalu bahasa Latin profecus. Nah, ini dia dalam arti ya, itu mengakui, janji atau ikrar, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli melaksanakan pekerjaan tertentu. Ya, tadi di awal bahwa profesi itu lebih luas ya. Kita lihat, nah, dia masih ada di sini katanya pekerjaan. Jadi memang lebih luas profesi timbang pekerjaan ya. Nah, di sini kita underline salah satunya misalkan adalah ahli atau menyatakan mampu ya. Menyatakan mampu di sini posisinya adalah dia sudah di apa ya? Karena dia sudah menyatakan mampu, artinya secara legalitas dia dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar begitu ya. Karena sudah memiliki keahlian-keahlian, yang memiliki keahlian khusus begitu, yang sudah dia dapati dari proses pendidikan begitu, sehingga posisinya dia akan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien ya, seperti itu. Atau dia dikatakan sebagai ahli ini ya kan, ahli ya, seperti itu.
Nah, atau dalam di KBBI itu ada bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ya. Keahlian di sini ada keterampilan, kejuruan dan sebagainya, ya, keahlian tertentu. Nah, tentu ya di keterampilan, di kejuruan ini juga tadi tuh ya, keterampilan terkait dengan aspek psikomotorik ya, psikomotorik, dan kejuruan terkait dengan bidang-bidang tertentu ya, spesifikasi bidang tertentu. Itu kenapa nanti di dalam profesi ini ada bidang-bidang atau ada spesifikasi-spesifikasi di dalam pekerjaannya begitu ya. Nah, contohnya ini tadi kalau misalkan kita melihat di slide sebelumnya begitu ya, slide sebelumnya ya. Itu contohnya ada dokter, guru, pilot, insinyur ya. Jadi sekarang sudah tidak bingung lagi ya pekerjaan-pekerjaan yang merupakan profesi begitu ya. Oke, next ya selanjutnya. Oke. Nah, di definisi pekerjaan, nah di KBBI, pencarian yang dijadikan pokok penghidupan sesuatu yang dilakukan mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan nafkah. Nah, pencarian dijadikan pokok penghidupan. Jadi memang ya itu menjadi hal yang pokok ya, menjadi hal yang pokok untuk penghidupan. Jadi untuk hidup itu ya kita harus kerja bahasanya gitu. Nah, itu dijadikan sebagai sumber pendapatan, ya, sumber pendapatan. Nah, ini ya sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah ya, seperti itu. Nah, tadi karena dia posisinya tidak membutuhkan keahlian khusus, maka dia ini relatif pekerjaannya itu lebih mudah ya, lebih mudah gitu karena dia tidak memiliki keahlian khusus. Contohnya ada ojek ya, tukang kebun, tukang cukur, dan posmen gitu ya. Nah, dari kedua definisi ini saya yakin kalian sudah sudah paham ya, sudah tidak ada perdebatan di otak kalian ya, karena sudah sangat amat jelas ya, sangat amat jelas bagaimana perbedaan profesi dan pekerjaan begitu ya. Nah, oke. Next. Nah, sekarang bagaimana? Sudah tidak bingung lagi ya antara profesi dengan pekerjaan ya, profesi dengan pekerjaan. Oke ya, tidak bingung lagi profesi dan pekerjaan. Nah, memang di awal kita uraikan terlebih dahulu ya, agar proses pemahamannya menjadi baik begitu. Nah, ini tadi kita sekarang ke guru. Nah, guru itu orang yang pekerjaannya atau mata pencariannya profesi itu mengajar. Nah, mengajar di sini memberi pelajaran ya, tentu memberi pelajaran gitu. Memberi pelajarannya ya tentang ilmu begitu. Nah, lalu jadi apa profesi guru itu? Nah, profesi guru itu posisinya adalah sebenarnya kita tidak usah menggabungkan profesi guru ya, profesi guru ya. Jadi guru itu sebenarnya sudah profesi gitu. Guru itu sebenarnya sudah profesi. Jadi kalau kita mendefinisikan begitu. Jadi guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar begitu ya, mengajar, memberikan pelajaran ya. Guru orang yang pekerjaannya memberikan pelajaran pada bidang ilmu tertentu ya, bidang ilmu tertentu. Jadi kalau misalkan pun ada istilah profesi guru, itu sebenarnya tidak perlu disebut semuanya gitu. Kita sebut guru saja itu sudah merupakan profesi begitu ya. Secara sederhananya seperti itu. Di
sesi ini ya, di sesi ini, di part awal ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pengetahuan ya, yang nanti untuk pemahaman-pemahaman selanjutnya lebih baik begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.